Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai materi di kelas 7 bab 3, menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kalian dapat yang pertama, memahami pentingnya salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan salat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, membuat quote tentang salat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mari kita bertafakur terlebih dahulu ya nak. Dalam hadis tentang salat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, salat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa meninggalkan salat, sungguh ia telah merobohkan agamanya itu. Makanya dalam agama Islam, salat merupakan tiang agama. Maksudnya, salat itu sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keislaman yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah. Dengan zikir, seseorang dapat mengaitkan diri atau mengkomunikasikan keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mencermati renungan tadi, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna salat. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu shalah, yang berarti doa. Doa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, salat dipahami sebagai sebuah perkataan dan perbuatan yang dilakukan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa salat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salat sebagai tiang agama juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan sosial. Dalil tentang salat ada di surah An-Qura Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat dilaksanakan berdasarkan pada rukun dan syarat. Seorang muslim dianjurkan untuk mengerjakan sholat dengan benar berikut sunnahnya. Jadi, sholat dapat menghalangi dan mencegah seseorang dari perbuatan buruk apabila dikerjakan dengan sempurna. Rasulullah SAW menjelaskan manfaat dan keutamaan yang akan diperoleh bagi orang yang sholat. Begitu pula kerugian dan siksaan yang akan menimpa orang yang tidak mengerjakannya. Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari. Kemudian beliau berkata, yang artinya, siapa yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan petunjuk, cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga sholat, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk, cahaya dan keselamatan. Kemudian pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaannya agar terhindar dari kesombongan. Dalil tentang zikir ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
fadhkurullaha dzikran katsira, yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah SAW untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri ataupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan, akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam zikir. Yang pertama, zikir dengan hati, yaitu bertafakur dan merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contohnya tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Bacaan zikir yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar. Hikmah melaksanakan salat dan zikir: tertanamnya akidah tauhid, terjalinnya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh ketenangan jiwa, melatih hidup disiplin dan taat aturan, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Agar kalian konsisten dalam menjalankan salat dan zikir, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini. Menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami manfaat salat dan zikir dalam kehidupan. Ingat bahwa dunia ini sementara dan kita akan kembali ke akhirat. Jangan menunda salat dan malas zikir. Niatkan salat dan zikir hanya untuk mengharap ridha Allah semata. Upayakan untuk selalu salat berjamaah, bertemanlah dengan orang yang rajin salat, serta banyak membaca buku keislaman. Demikian pemaparan materi tentang menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam menerima penjelasan materi terkait tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.